Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjil qawim ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Santriwati di pondok Mitra Manarul Quran. Maaf Bapak mengganggu waktu kalian yang harusnya digunakan untuk menghafal kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim, ya. Yang mana setiap huruf yang dibaca, ya, itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak cuma dibaca, tapi dihafal. Enggak cuma dihafal, tapi ditadabburi. Enggak cuma ditadabburi, ya, tapi dipraktekkan, ya, supaya akhlak kita akhlaknya Al-Quran. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah Al-Quran yang berjalan. Itu kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi betapa mulianya seseorang, ya, yang bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Jadi tingkatan-tingkatan seperti itu. Umurnya paling 60-70. Kalau pun nambah, alhamdulillah, ya, seperti itu. Jadi Rasulullah bersabda, ya umatku itu kisaran 60-70 gitu. Ya, enggak lama seperti itu. Ya. Lama enggak 60-70? Enggak lama. Itu sebentar, ya. Kita hidup pun nunggu waktu mati seperti itu, ya. Dan kita hidup di dunia ini, ya, ini ladang kita untuk beramal, ya, tanpa hisab, ya, seperti itu. Tapi kalau nanti di akhirat hisab, nggak bisa beramal, itu kebalikannya, seperti itu. Ya, kita melakukan apapun nggak akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau udah di akhirat tinggal hisab, ya, kita mau nambah amal kebaikan, mau sedekah, mau sujud sama Allah, nggak bisa, ya, seperti itu. Dan gunakanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin, ya. Syukur-syukur bisa menyelesaikan itu hafalan Al-Qurannya, ya. Syukur-syukur bisa 30 juz, hidup dengan Al-Quran. Nanti ketika kita mati ditemani Al-Quran, ya. Nanti ketika di akhirat kita berdoa semoga mendapatkan syafaat dari Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, akhlak kita seperti Al-Quran, ini luar biasa. Saya ulangi lagi, gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin, jangan malas-malas, ya. Jadi malas itu sebenarnya dosa, ya. Dosa, ya. Kalian diberi waktu longgar, ya, kalian gunakan baik-baik, dosa, ya. Dan mana yang paling dekat, ya? Waktu kemarin atau waktu yang akan datang? Mana yang paling dekat? Kemarin atau yang akan datang? Yang akan datang, ya. Kalau kemarin itu sudah jauh, padahal baru kemarin hari apa? Hari Jumat, ya. Itu sudah jauh, kita nggak bisa balik ke kemarin, ya. Jadi yang paling dekat itu masa yang akan datang. Kematian itu dekat, seperti itu. Jadi kita harus gunakan sebaik mungkin, ya. Segera menyelesaikan hafalan Al-Quran kalian, kemudian dijaga baik-baik.
Oke, tadi dunia ya. Setelah kita meninggal, kita masuk ke alam selanjutnya. Alam apa? Barzakh. Alam kematian. Seperti itu. Alam kematian itu alam menunggu, ya. Datangnya hari kiamat, ya. Datangnya hari dibangkitkan, ya. Menunggunya lebih lama daripada hidup di dunia, ya. Hidup di dunia paling 60 tahun, 70 tahun, ya. Nunggu hari dibangkitkan bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun lagi, bisa, ya. Saya nggak tahu kiamat kapan, ya. Akan tetapi tanda-tandanya memang sudah dekat seperti itu. Tapi kita nggak tahu kapan, ya. Dan nunggunya lebih lama daripada kita hidup, ya. Kalian percaya nggak azab kubur? Itu memang benar ada, ya. Cuma waktu menunggu kita ya, itu dalam keadaan enak atau nggak enak seperti itu, ya. Seperti Fir'aun dan kaumnya itu menunggu, ya, atau di alam barzakh, ya, mereka disiksa. Siksanya cuma apa? Diperlihatkan neraka kok, ya. Seperti itu, ya. Jadi setiap pagi dan petang itu Fir'aun dan kaumnya itu ditunjukkan, oh nanti kamu siksanya begini, itu siksaan di kubur seperti itu, ya. Kalau orang mukmin juga diperlihatkan, oh nanti kamu hidup di surga itu seperti ini, ya. Ada hadis, ya. Jadi orang meninggal itu, ya. Pengen orang soleh dulu apa orang yang toleh, ya. Yang toleh dulu aja, ya. Yang buruk dulu. Jadi orang kafir misalkan, ya, dia mau meninggal itu dengan susah payah, ya, seperti itu. Itu ibarat kain, ya, diikat di pohon berduri seperti itu. Kemudian kainnya itu ditarik-tarik, ya, nggak mau keluar seperti itu. Itu susahnya orang kafir mau meninggal itu seperti itu. Sampai kain itu robek-robek seperti itu, ya. Itu ibarat ruhnya orang kafir keluar dari jasadnya sampai berodol seperti itu. Kemudian ketika rohnya sudah keluar, kemudian rohnya itu diangkat ke langit. Ternyata rohnya orang kafir itu mengeluarkan bau busuk, ya. Apakah dibukakan pintu langit? Enggak. Ternyata ini roh busuk ini dicium sama malaikat. Ini siapa? Ya. Ini rohnya Fulan bin Fulan dengan nama yang buruk disebutkan di langit. Karena nggak diterima di langit, akhirnya dilempar dari langit sampai ke bawah, ya. Kemudian, ya, setelah dilempar datang dua malaikat, ya. Nanya, man rabbuka man nabiyuka, nggak bisa, dipukul sama malaikat. Kemudian datang lagi orang dengan buruk rupa, ya, kamu siapa? Aku amalmu, seperti itu, ya. Menemani dia sampai nanti datang hari dibangkitkan. Buruk, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau orang mukmin yang meninggal? Orang mukmin meninggal itu seperti tetesan terakhir dari gelas, ya. Jadi tahu kan tetes terakhir ini seperti itu. Habis itu rohnya kalau udah keluar dibalut kain dari surga, kemudian diangkat, kemudian rohnya itu baunya wangi, ya. Kemudian malaikat itu ini wangi, rohnya siapa ini, ya. Fulan bin Fulan seperti itu, dengan nama yang paling baik dia disebutkan di dunia, ya. Dicatat namanya di surga. Habis itu diturunkan lagi ke bumi, kemudian ditanya sama malaikat, bisa menjawab, ya, man rabbuka man nabiyuka, ya. Kemudian datang orang yang bagus rupanya, ya, ternyata itu amal solehnya di dunia. Itu gambaran orang sebelum meninggal. Jadi iman kepada hari akhir yaitu iman, ya, percaya kepada apa-apa yang terjadi setelah kita meninggal, ya.
dari kematian, dari alam barzah, ya. Kemudian adanya hari dibangkitkan, kemudian adanya hisab, timbangan, kemudian ada sirat, ya. Kemudian ada haudnya Nabi Muhammad SAW, kemudian yang terakhir yakin adanya surga dan neraka. Itu hakikat iman, ya, kepada hari akhir, seperti itu. Beriman benar-benar nanti kejadian itu semuanya ada, ya, seperti itu. Ini ada keempat, kemudian yang kelima itu akhirat, ya. Ini kehidupan abadi selama-lamanya, ya. Ya, kalau misalkan kalian mendapatkan nikmat, ya benar-benar nikmat. Kalau kalian diazab sama Allah, benar-benar merasakan azabnya dari Allah. Jadi misalkan badannya kecil, nanti enggak dengannya beda lagi di akhirat, ya, seperti itu. Dan dibangkitkan, orang-orang bingung, ya, dalam keadaan telanjang, ya, dibangkitkan itu. Tapi bukannya lihat kanan kiri gitu, Aisyah istrinya Rasulullah, enggak, ya. Jadi setiap orang itu takut dengan perkaranya masing-masing. Enggak sempat lihat orang sana telanjang, sini telanjang, seperti itu, ya. Enggak sempat, ya. Dan semoga Allah memberikannya naungan, ya, ketika di padang mahsyar nanti, ya. Itu. Kemudian kitab amalnya, ya, diberikan di tangan kanan, itu paling aman, ya. Yang paling celaka itu dari kiri atau dari belakang, itu celaka. Maksudnya dari belakang, itu udah alamat celaka, ya. Kemudian setelah dibangkitkan, ya, dihisab, ya. Jadi dihisab di depan banyak orang, itu kan seperti azab itu. Kemudian ada juga haudnya Nabi Muhammad, ya. Kalau kita minum dari haudnya Nabi itu tidak akan harus selama-lamanya, ya. Kemudian jembatan Shiratal Mustaqim, ya, jalan menuju ke surga atau jatuh. Ini kalau jatuh itu masuk neraka, ya. Kita itu tipisnya ini, ya, lebih tipis daripada rambut, kan. Tapi kalau orang mukmin beriman, ya, itu seperti lewat di jembatan biasa, seperti itu, ya. Ada yang secepat kilat, ada yang berlari, ada yang jalan, ada yang berdiri jatuh, gitu, ya. Jadi macam-macam, seperti itu, ya. Ada pula yang jatuh ke neraka, seperti itu. Jadi kita itu lewat di jembatan, atau bawahnya neraka. Kalau kita bisa sampai finish, berarti sampai surga, seperti itu, ya. Dan surga yang paling tinggi itu surga Firdaus, ya. Paling tinggi dan paling tengah, seperti itu. Jadi bentuknya itu model piramid, ya. Gambarnya gitu, kalau kan cuma paling tinggi, paling tengah, ya, kita ibarat berarti ini modelnya seperti piramid. Firdaus itu paling tinggi, ya. Para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, ya, seperti itu. Ini yang lama itu kalau menerangkan surga itu ada 7, neraka pun juga gitu, ada 7 lapis juga, seperti itu. Nah, itu gambaran sedikit tentang akhirat, ya. Nah, kita masuk ke buku ini, ya. Tadi mukadimah nih. Nah, ini tentang kiamat, ya, hari. Nanti datangnya hari kiamat. Jadi mesti kalian di sekolah itu sudah disebutkan bahwasanya ada kiamat kubro, ada kiamat sugro dan kubro, kan, tanda-tandanya, kan. Nah, hari ini kita akan bahas alamat kubro, ya. Nah, itu ada kira-kira ada 10, ya, seperti itu.
Yang pertama yaitu munculnya Dajjal. Ya. Kemudian keluarnya Imam Mahdi. Kemudian turunnya Nabi Isa. Nah, ini kayaknya udah udah sering dengar ya. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian munculnya matahari dari barat. Kemudian apa ini? Munculnya Dabbah dari bumi ya. Kemudian bahasa Jawa ini, dia bilangnya mubaling beluk. Kemudian rusaknya Ka'bah. Kemudian hilangnya Al-Quran. Kemudian keluarnya berdiding. Ya, kayaknya ini angin sepoi-sepoi yang apa namanya, yang mencabut rohnya orang mukmin. Jadi nanti kiamat itu orang mukmin lihat ya, ini nggak lihat orang mukmin itu. Ya. Jadi hari kiamat itu nanti yang merasakan orang kafir. Jadi orang mukmin itu meninggal sebelum datangnya kiamat. Ya. Ada juga keluarnya api. Ya. Oke, kita kupas satu-satu ya. Tapi ini juga detail banget. Ya. Nanti kalian cari juga, misalkan kalau misalkan penjelasannya dari Bapak dirasa kurang, tolong cari referensi yang lebih dalam lagi, ya. Oke. Yang pertama itu Dajjal. Dajjal itu dari bangsa apa? Apakah jin, manusia? Ya. Dia itu dari bangsa manusia ya. Itu. Jadi anak turunnya Yahudi Madinah, kalau dia bilangnya seperti itu. Ya. Keturunannya Ibnu Soyad kalau dia dibilang di sini. Ya. Ini kemudian kalau kita artikan Dajjal itu orang yang banyak dosanya, ya kan? Yang di sini. Kemudian ciri-cirinya, ya. Ini bahasa Jawa ya. Nggak apa-apa ya, sambil settingan bahasa Jawa itu, ya. Jadi awaknya itu kekut, ya, sirahnya kuncung, rambutnya gembel, koyok duk, ya kan? Tahu duk ya. Kemudian matanya sebelah itu polos, ya. Yang satu bendol, ya. Kemudian dia tidur, ya. Kemudian enggak seperti tidurnya manusia biasa ya. Dia lebih tidurnya itu seperti Nabi. Ya. Nabi itu tidur, cuma hatinya enggak tidur, seperti itu. Emang itu. Ya. Kemudian di antara kedua matanya itu ada tulisan kafir ya. Tapi hurufnya terputus. Ya. Kaf, fa, ro. Ya, terkenal ya. Kemudian dia nambahin lagi di sini. Ada tulisan lagi Sa'idun man khalafahu wa syaqiyyun man ata'ah. Ya. Jadi bahagia orang yang menyelisihi Dajjal dan saksara, ya, bagi yang taat kepada Dajjal, seperti itu. Ya. Jadi itu Dajjal. Ya. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi sebelum datangnya Dajjal itu ada mangsa paceklik namanya. Tahu paceklik? Jadi mangsa susah, ya. Nggak ada air, tanaman-tanaman itu gersang. Jadi munculnya itu pas banget waktu kayak gitu. Ya. Kemudian ini ada contoh ya. Jadi bumi itu saking keringnya itu seperti merah seperti itu, ya. Karena banyak tanaman-tanaman yang kering. Ya. Nah, ini cukup panjang. Kemudian ketika Dajjal keluar, ya, itu dia diikuti orang-orang Yahudi Asbahan.
Kalian tahu Asbahan itu di mana? Asbahan itu di Iran. Tahu Iran ya? Ketika keluar orang yang mengikuti dia itu Yahudi Asbahan. 70.000 Yahudi Asbahan. Iran padahal kalau labelnya itu negara Islam, ya kan? Tapi di sana itu ternyata banyak orang Yahudi di Asbahan itu. Tempat ibadahnya itu lebih banyak tempat ibadahnya Yahudi ya daripada masjidnya. Saking banyaknya Yahudi di sana. Nah, kemudian Dajjal itu mengelilingi bumi, ya kan? Artinya itu selama berapa hari? 40 hari. Ya. Satu hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan, ya. 1 hari seperti 1 minggu, dan sisanya itu seperti hari biasa. Berarti berapa jumlahnya? Nah itu ya, jadi ngelilingi bumi. Ya. Kemudian nggak ada tempat kecuali didatangi Dajjal, ya, kecuali kota Madinah dan kota Mekah, karena dijaga malaikat. Ini kotanya Nabi Ahmad ini, ya, masuk seperti itu. Dia cuma melihat dari atas bukit ya, seperti itu. Jadi di Madinah itu saya pernah dapat kisah ini dari dosen saya. Itu ada bukit atau gunung itu diratakan terus dijadikan istana. Ada yang anggap oh itu nanti istana Dajjal itu. Enggak itu. Bukan. Istana Raja. Oh, istana raja ya. Ada yang enggak. Ya, aku enggak. Cuma dapat dari dosen orang Arab aja. Nah, oke. Jadi selama 40 hari. Kalau sampai baca itu kelamaan itu. Ya. Kemudian, jadi pertama kali muncul Dajjal, dia itu ngaku orang soleh. Ya. Kemudian yang kedua, dia ngaku nabi. Kemudian yang terakhir, dia ngaku Tuhan. Ya. Karena apa? Ya, dia itu melakukan hal-hal di luar adat seperti itu. Ya. Bilang ini hujan turun, dia bisa mengendalikan matahari itu. Ya, kan tadi, ya, sehari seperti 1 tahun. Ini disebutkan kayak gitu. Kemudian pohon kering, kemudian tumbuh berbuah. Ya. Kemudian sungai yang masih mengalir jadi bisa. Ya. Kemudian sungai kering, ayo mengalir bisa. Ya. Kemudian tanah keluarkan perhiasan kamu, ya, keluar seperti itu. Ya. Jadi harta benda itu ngikutin Dajjal. Ya. Kemudian yang banyak ngikutin Dajjal laki-laki atau perempuan? Belum tahu ya. Karena ya kayak gitu. Ya. Perhiasan semuanya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian nanti Dajjal itu punya 2 pilihan kalau nemuin perang. Kamu pilih surga atau neraka? Seperti itu. Kalian kalau ditanya Dajjal misalnya gitu, pilih mana? Nerakanya Dajjal itu surga. Surganya Dajjal itu neraka. Seperti itu. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Ya. Kemudian fitnah orang lagi. Ya. Ayah ibu kalian sudah meninggal. Saya pengen lihat. Dajjal itu bisa menghidupkan, ya. Tapi ternyata wujudnya ini dari setan, seperti itu. Ya. Ternyata setan. Ya. Jadi fitnah luar biasa. Ya. Kalian kalau sebelum salam kan berdoa itu kan, Allahumma inni a'udzubika
min adzabil qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat dan min syarri fitnatil masih dajjal. Kita ulang-ulang terus loh. Berarti kan fitnahnya luar biasa. Ya. Di memfitnah. Kemudian arti fitnah itu apa dong? Kan ini fitnah dajjal kan? Arti fitnah itu bukan kamu pencuri ya, itu bukan. Ya. Arti fitnah yang sesungguhnya yaitu musibah yang menimpa banyak orang, itu artinya fitnah. Ya. Bukan fitnah bahasa Indonesia yang kalian tahu ya. Fitnah sesungguhnya itu seperti itu, ya, musibah yang menimpa banyak orang. Misalkan kota pribadi diuji sama Allah, itu namanya fitnah. Bukan personal kayak gini, itu bukan. Itu bukan fitnah yang disebutkan di Al-Quran. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu bukan fitnah kayak gini, tapi musibah yang menimpa banyak orang. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah Dajjal munculnya Imam Mahdi. Keturunannya Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain, katanya gitu. Ya. Kemudian namanya juga Muhammad, kemudian ayahnya namanya Abdullah juga. Kalau nama orang Indonesia panjang-panjang ya. Tapi kalau orang Arab itu namanya pendek, Soleh, Muhammad, Ibrahim, ya. Tapi yang membedakan binnya biasanya sama kabilahnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Imam Mahdi keluar, ya, kemudian dibaiat di Mekah. Ya. Orang-orang tahu, oh ini Imam Mahdi, gitu. Ya. Dibaiat, ya. Kemudian merangi Dajjal. Ya. Kemudian di waktu asar, ya. Kemudian Imam Mahdi mau sholat, kemudian Nabi Isa itu turun, ya, di Menara Putih Damaskus. Jadi kalian ketik aja Menara Putih Damaskus, itu nanti ada, ya, di Masjid Bani Umayyah Damaskus. Ya. Jadi turun seperti itu. Kalian tahu Nabi Isa kan? Ya. Nabi Isa itu orang yang disembah Nasrani. Orang-orang Nasrani itu nyembahnya Nabi Isa. Seperti itu. Itu kan unik gitu. Ya. Mosok makhluk nyembah makhluk, ya enggak? Itu juga heran juga apa enggak mikir. Ya, masa makhluk nyembah makhluk. Kemudian makhluk dibunuh makhluk, ya kan? Yang membunuh Nabi Isa siapa? Katanya itu kan. Kan orang Yahudi. Yang menenteng Nabi Isa di kayu siapa? Itu orang Yahudi loh. Ya. Seperti itu. Itu pendeta Yahudi namanya Asyo kalau nggak salah. Ya. Wajahnya itu diserupai Nabi Isa. Seperti itu. Habis itu dibunuh. Ya. Kemudian habis itu dipenteng, ya, di kayu seperti itu. Habis itu disembah sama orang Nasrani. Hebat. Nah, ya Tuhan kok bisa dibunuh gitu, ya. Seperti itu. Tuhan kok punya jenis kelamin, ya enggak? Ini jenis kelamin laki-laki. Dia lahir dari seorang perempuan, gitu. Jadi Maryam itu suaminya Tuhan. Tuhan punya anak, ya itu bisa kayak gitu. Ayo, masa kita nyembah makhluk kan nggak masuk akal sebenarnya, ya. Itu Maryam itu kan nggak punya ayah, ya. Lebih hebat lagi Nabi Adam, ya. Nggak punya ayah, nggak punya ibu bisa lahir, ya. Diciptakan dari tangannya Allah, seperti itu. Jadi manusia yang luar biasa ciptaannya itu Nabi Adam, langsung dari tangannya Allah. Jadi lebih hebat lagi dong, ya. Dari Nabi Isa, ada nggak punya ayah, nggak punya ibu, lahir. Tapi Nabi Isa ada ibu, ya, ada itu. Habisnya Nabi Adam, ya.
Jadi nggak masuk akal ya. Masa kita makhluk nyembah makhluk, nggak masuk akal. Gitu, ya. Setelah Nabi Isa turun, ya, kemudian tentunya membantu Imam Mahdi. Apakah Nabi Isa menggunakan syariatnya dia atau syariatnya Nabi Muhammad? Menggunakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ya, jadi nggak pakai syariatnya dia. Ya, syariatnya dia ya. Kalau datang Rasul baru kan syariatnya dulu udah dimasuk. Jadi menggunakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya kalau masih hidup nabi-nabi ya menggunakan syariatnya Nabi Muhammad karena dia penutup nabi, ya, syariat terakhir yang diturunkan di bumi. Jadi setelah turun merangi Dajjal, ya. Kemudian disebutkan bahwasanya Dajjal itu nanti mati di tangannya Nabi Isa, ya. Kemudian di Babulud Palestina. Jadi disebutkan Babulud itu dari Baitul Maqdis, ya, sekitar 3 km. Ya, sana tenggara ya. Ya, tenggaranya Baitul Maqdis kan itu, ya. Nah, ada kalau di sini disebutkan gini, ketika Nabi Isa pengen ngejar Dajjal itu nggak bisa. Ternyata mohon sama Allah supaya bumi itu ini apa namanya nyaplok sikile Dajjal gitu loh, atau kakinya ambles, akhirnya bisa kekejar. Kayak gitu. Baru Dajjal itu dibunuh. Jadi yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Itu tugas besar terakhir. Nabi Isa itu termasuk Rasul ya. Rasul yang kita ketahui berapa? Yang terkenal ini ya, di mim itu ya. Nuh, terus Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Muhammad. Mesti dong, Rasul itu punya keistimewaan, punya ujiannya berat masing-masing, ya. Punya tugas yang mulia, ya. Isa dijadikan Rasul karena tugas besar itu, yaitu apa? Membunuh Dajjal. Seperti itu. Jadi ketika orang Yahudi, ya, mau membunuh Isa, Isa itu diangkat Allah kemana? Ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Allah angkat ke langit. Ya. Kemudian wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Ya. Orang Yahudi itu tidak membunuhnya, ya. Akan tetapi syubbiha lahu. Ya. Jadi ada orang yang dimiripkan wajahnya seperti Isa. Ya. Kemudian dibunuh Yahudi. Orang Yahudi aja bilang Isa itu anak haram, ya. Benar. Orang Yahudi itu dibilangnya Isa itu anak haram. Ya. Orang Yahudi bilang gitu aja. Nasrani aja masih nyembah. Ya. Ada hal-hal unik sebenarnya kalau kita cari sisi negatif. Kalau misalkan Nabi Isa itu matinya di kursi, mesti orang Nasrani kalungnya kursi, ya kan? Kalau matinya di tiang, mesti gambarnya tiang. Berhubung matinya di salib, akhirnya Tuhannya salib. Ya. Nah, setelah Dajjal selesai, ya. Nabi Isa masih hidup, ya kan? Kemudian ngasih tahu ke orang-orang Nasrani bahwasanya itu saya itu bukan anak Tuhan, ya. Salib itu dihancurkan, seperti itu, ya. Kemudian datang
alamat kubro selanjutnya, yaitu apa? Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Nabi Isa dan pengikutnya itu diperintahkan Allah untuk ke Bukit Tur, ya, seperti itu, bersembunyi di sana. Jadi ada daerah yang nggak dimasuki Ya'juj wa Ma'juj, Mekah, Madinah, sama Bukit Tur. Jadi dijaga malaikat juga. Ya. Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kalian tahu kan? Disebutkan di Al-Qur'an surat apa? Surah Al-Kahfi. Ya. Jadi yang urung mereka siapa? Dzulkarnain, kan? Seperti itu. Jadi karena mereka itu berbuat kerusakan, dikurung Dzulkarnain, ya. Dibangun tembok yang tinggi gunung mungkin, ya. Kemudian prosesnya gimana di surah Al-Kahfi? Atuni zubarul hadid, ya. Jadi dijipsi, ya. Kemudian ditaruh tembaga apa? Panas. Akhirnya jadi tembok baja. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu setiap hari, ya, itu menggali. Jadi mereka itu ada bentuknya yang tinggi, ada yang kecil, seperti itu. Ada yang tingginya lebar, sebutkan di sini seperti itu. Ya. Kayaknya ada 3 jenis mereka. Kemudian mereka itu setiap hari gali, ya. Tentunya beranak pinak, ya. Seperti itu. Mereka banyak sekali, ya. Setiap hari menggali. Kemudian kalau malam mereka berhenti, ya. Setelah berhenti istirahat, besoknya kembali, temboknya itu kembali utuh, ya. Jadi gali, malam istirahat utuh, setiap hari begitu terus, ya. Sampai nanti pemimpinnya itu, ya, yang model mereka keceplosan, ya. Kita kembali lagi besok insya Allah. Gara-gara kata ini, galian mereka itu utuh. Kemudian mereka besoknya ketika kembali, galiannya nggak balik. Ternyata masih. Akhirnya dilanjutkan. Akhirnya mereka keluar. Ya. Ini ceritanya yang ada di sini seperti itu. Jadi mereka keluarnya itu seperti semut yang keluar dari serangga. Ya. Kemudian mereka keluar berkelompok-kelompok. Ya. Kemudian ada danau Siberia. Ya. Itu sehari diminum itu sampai habis. Danau, ya. Itu diminum habis. Nggak ada daratan kecuali di ini apa namanya, dijajah sama Ya'juj wa Ma'juj. Nggak bisa ada yang menghentikan itu, nggak ada. Ya. Jadi manusia ya kalah sudah, buat rusak dia, ya. Apapun dimakan, ya. Membuat kerusakan seperti itu. Kemudian setelah menguasai bumi, ya, kemudian dia menantang penduduk langit seperti itu. Ya, jadi Allah masih ujian nih sama Ya'juj wa Ma'juj, ya. Jadi mereka itu melempar senjata, ya, ke langit. Kemudian udah sampai atas, balik, ya. Itu senjatanya itu berlumuran darah. Dan Ya'juj wa Ma'juj itu senang sekali. Dikiranya hore kita mengalahkan penduduk langit, padahal itu ujian dari Allah. Ya. Balik, ya. Untuk mengalahkan penduduk bumi, mengalahkan penduduk langit, seperti itu. Mereka bangga seperti itu. Padahal enggak, itu ujian dari Allah. Ya. Nah, kemudian tentunya Nabi Isa dan kaum pengikutnya itu, ya, melihat kerusakan di bumi, mereka berdoa kepada Allah, ya, semoga Ya'juj wa Ma'juj itu dikalahkan. Ya. Jadi Allah mengirim hewan. Kira-kira hewan apa? Ya? Ulat kecil, ya kan? Gigit Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj mati, ya.
Jadi bangkainya kemana akhirnya? Jadi mati semua kan. Kemudian Allah mengirim hewan lagi. Ya. Jadi burung dia punya paruh, ada tempatnya. Kemudian bangkainya Ya'juj wa Ma'juj itu taruh di situ. Kemudian dibuang. Ya. Nggak tahu dibuang kemana. Ya. Nah, Ya'juj wa Ma'juj sudah, ya. Setelah itu apa tadi selanjutnya? Betulnya serang ini sombong puluhan. Iya, saya belum baca semua. Ya. Jadi tiba-tiba itu kalau matahari yang masyhur aja ya kita ini ya. Kalau matahari keluar dari barat, berarti pintu tobat sudah ditutup. Jadi orang-orang panik. Mau tobat bisa nggak? Tidak bisa lah. Ya. Sudah telat seperti itu. Dan itu kejadian ya cuma di hari itu. Habis itu udah selesai. Ya. Itu keluarnya matahari dari barat. Kemudian yang berita lagi heboh, ya. Kayak di Maluku kemarin beritanya apa? Ini matahari keluar dari utara, kata gitu kan, bukan dari barat ya. Itu cuma gerak semu matahari, ya. Kita kan sana ya kan. Itu gerak semu matahari. Ya. Jadi kalau dari barat ya benar nih, kiamat ini, ya. Kalau masih di sana ya, itu cuma gerak semu matahari. Ya. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj sudah singkat ya. Keluarnya Dabbah. Ya. Ini ada juga iblis, proses dibunuhnya iblis juga. Ini baca ya. Proses dibunuhnya iblis ya. Jadi iblis itu lari tunggang-langgang. Seperti itu. Lari tunggang-langgang, masuk ke bumi, muncul di sebelah sana ada malaikat. Dia lari kemanapun itu dioyak sama malaikat. Ya. Kemudian setelah itu iblis pasrah aja. Ya. Seperti itu. Jadi matinya iblis itu bagaimana? Itu disebutkan di sini itu. Jadi rasa sakitnya anak Adam dari Adam sampai akhir itu dijadikan satu di dia. Itu proses matinya iblis. Jadi ada kemudian keluarnya Dabbah ya. Dabbah itu hewan, nama lainnya Sahab, kakinya 4. Kalau disebutkan di sini dia punya sayap ya. Kemudian punya bulu, mukanya manusia, kepalanya kepala sapi. Ini kalian cari referensinya juga ya. Kemudian kupingnya seperti kuping gajah, dadanya seperti dada macan, tubuhnya seperti macan juga. Nah, dia memakai tongkatnya Nabi Musa dan memakai cincinnya Sulaiman. Tingginya 60 hasta. Dia bisa berbicara seperti bicaranya manusia. Siapapun yang lari, mesti dia bisa kecekel gitu. Pengen itu, ya udah kecekel mesti. Ya. Kemudian dia bisa membedakan antara manusia mukmin dan kafir. Seperti itu. Kemudian dia itu ngecap satu-satu. Ya. Jadi dicap ini kafir, ini dicap ini mukmin. Seperti itu.
Nah itu gabah seperti itu. Oke, kemudian mubalin dulu. Nama lainnya itu dukhon. Dukhon itu asap ya. Keluarnya itu setelah keluarnya gabah. Ini termasuk alamat kubro ya, seperti itu. Jadi asap yang keluar dari lubangnya orang kafir, dari hidungnya, matanya, telinganya, duburnya, ya, seperti itu. Jadi orang-orang kafir itu seperti orang yang mabuk, seperti itu. Jadi asap yang keluar dari lubangnya orang kafir itu namanya mubalin dulu namanya. Kemudian hilangnya Al-Quran. Jadi sebelum datangnya kiamat, Al-Quran nanti hilang. Hilang dari mana? Tulisannya hilang. Ya. Oh, dulu saya hafal, ya. Tapi kemudian hilang. Pernah dulu ngapal apa, tapi hilang. Seperti itu. Ya. Waliyahillah. Kemudian ini rusaknya Ka'bah, ya. Kemudian keluarnya bediding. Bediding tadi sudah saya sebutkan, itu adalah angin sepoi-sepoi yang mencabut rohnya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu dia tidak melihat neraka kiamat itu enggak. Ya, jadi angin sepoi-sepoi setiap melewati daerah ada orang mukmin, ada iman di hatinya, dia langsung meninggal. Ya, seperti itu. Jadi ada yang kurang, ya. Jadi setelah Ya'juj wa Ma'juj tadi mati, bumi itu mengeluarkan kesuburannya gitu. Ya. Jadi subur sekali. Ya. Jadi harusnya ini ya anggur ya, satu gerombol ini satu orang itu bisa dimakan 10 orang saking subuhnya. Ya. Kemudian habis itu dia banyak kekufuran, banyak kefasikan, ya. Akhirnya baru datang lagi kiamat. Coba buka surah Hajj juga. Coba pinjam Al-Quran. Ini alamat kubro sudah ada. Tentang kiamat. Coba buka surah Al-Hajj. Ini surat Al-Hajj halaman 332, ya. Ini gambaran sedikit nih tentang kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kalian. Rabbakum, Rabb itu Tuhan, kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya. Sesungguhnya zalzalah itu guncangan, ya. Sa'ah itu artinya kiamat. Jadi kiamat itu punya banyak nama di Al-Quran, ya, nggak cuma kiamat, ya, itu kiamat. Kemudian ada juga sa'ah, seperti itu, nama lain dari kiamat, seperti itu. Ya. Syai'un azim, sesuatu yang besar. Ya. Yauma tarawnaha,
hari di mana kalian melihatnya tadhalu kullu murdi'atin amma wardoat, ya. Ketika melihat guncangannya perempuan yang menyusui anaknya, ya, itu sampai melepaskan anaknya seperti itu, lalai kepada anak yang disusuinya. Kan nggak mungkin ya, biasanya kan ibu tuh mesti bawa lari anaknya, tapi karena goncangannya kiamat itu sangat besar, itu sampai anak yang disusuinya itu dilepas. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap perempuan yang hamil itu akan gugur kandungannya, seperti itu. Wa taranna sasukaro wa ma hum bisukaro, dan kalian akan melihat manusia itu dalam keadaan mabuk, padahal mereka enggak mabuk. Sakron itu mabuknya. Walakin adzabullahi syadid. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Itu gambaran sedikit tentang kiamat. Kalau di bawahnya itu sudah beda lagi, ya, pembahasannya. Ini gambaran singkat di ayat pertama surah Al-Hajj tentang kiamat. Seperti itu. Coba kita buka lagi ya, tentang azab di akhirat itu kayak apa gambarannya. Coba buka surah Dukhan. Surah Dukhan tadi Dukhan ya Asad ya. Buka surah Dukhan halaman berapa? 43 ayat 43 surah Dukhan, ya. Inna syajarataz zakum, ya. Jadi kalian tahu pohon zakum ya? Jadi di neraka itu nggak ada pepohonan kecuali satu, yaitu pohon zakum, ya, seperti itu. Itu buahnya itu seperti buah ini kepala setan, seperti itu, ya kan? Kemudian Ta'amul asim, ya. Ini makanan bagi orang-orang yang banyak dosa. Itu ayat 40 ini ya, 44 ya, seperti itu. Kalmuhli yagli fil butun, ya. Artinya apa? Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Ya. Jadi kalau makan buah zakum ini, makannya aja susah, nyandrok di tenggorokan, nggak masuk-masuk. Kalaupun masuk, itu seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Kaghalil hamim, ya, ayat 46, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ya, di neraka itu nggak ada air dingin, sejuk, itu nggak ada. Adanya air mendidih, ya. Darah nanah seperti itu. Khuduhu faqiluhu ila sawa'il jahim, 47. Jadi peganglah dia, ini malaikat yang nyiksa berarti ini ya. Kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas, seperti itu. Ini gambaran siksa di neraka ya. Dzuk innaka antal azizul karim. Ini kata perintah ya. Tapi ini merendahkan orang kafir ya. Dzuk artinya apa? Rasakan ya. Dzaqo yadzuku itu artinya merasakan ya. Jadi perintah Allah dzuk, tapi ini perintah ya, untuk merendahkan orang kafir ya. Innaka antal azizul karim, seperti itu. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia, padahal ini lagi diazab karena mereka sombong dulu ya, nggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini buktinya kalau kalian dulu mulia ya, kalian nggak mau mengikuti Nabi ya, buktikan sekarang padahal sedang diazab sama Allah ya. Ini hinaan sebenarnya ya.
Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ya. Nah, kemudian ini gambarannya. Tadi itu siksaan ya. Nah, ini sekarang untuk orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi maqamin amin. Ya. Ini penutup ini ya. Ayat 51, sungguh orang yang bertakwa itu berada dalam tempat yang aman. Fi jannatin wa uyun. Ya. Kemudian ada jannah. Jannah itu sebenarnya artinya taman, ya. Bustan, ya. Uyun itu mata air, ya. Jadi di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, ya. Ada sungai susu, sungai tawar, sungai madu, kemudian sungai arak. Tapi araknya nggak memabukkan, ya. Beda dengan arak di dunia. Jadi kalian jangan terburu-buru ya. Nanti yang minum arak di dunia dia nggak minum araknya surga. Jadi jangan terburu-buru. Ya. Daripada kita diharamkan di akhirat, mending kita tahan sekarang ya dengan minum arak tersebut. Ya. Jadi banyak mata air yang mengalir. Kita tinggal ngambil di surga. Ya. Kemudian pakaian mereka itu apa? Yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai pakaian dari sutra yang halus dan tebal. Itu pakaian yang paling mahal, sutra. Yang paling halus. Laki-laki nggak boleh pakai sutra, ya. Nanti kulitnya jadi lembut. Jadi sutra itu dong bikin kulit jadi lembut. Kalau orang punya penyakit kulit pakai sutra itu bisa sembuh. Kecuali untuk pengobatan ya. Laki-laki kok punya sakit kulit, ya udah pakai sutra. Itu untuk obat itu boleh. Tapi kalau untuk sehari-hari nggak boleh. Yang boleh pakai perempuan. Ya. Nah itu pakaiannya di surga nanti. Ya. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin. Nah ini kalau ini ya untuk laki-laki ini ya seperti itu. Kami akan nikahkan mereka dengan hurin bidadari, ya seperti itu. Apakah kalian berharap bidadara juga? Ada loh, ini laki-laki dapat bidadari, ya. Jadi kalian nanti berubah lebih cantik daripada bidadari surga, gitu, ya. Kemudian suami di dunia itu suami di akhirat, ya. Jadi suami istri di dunia itu nanti suami istri di akhirat. Kalian mau setia atau enggak itu terserah kalian, ya. Misalkan nih suami kalian mati, ya. Kemudian kalian nikah lagi masih muda misalkan, ya udah. Suamimu yang dulu udah meninggal gak jadi pasanganmu lagi nanti, ya. Pasanganmu ya pasangan terakhir kamu di dunia, gitu. Jadi suami istri di dunia nanti suami istri juga di akhirat, ya, gitu. Kemudian yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, ayat 55. Jadi banyak buah-buahan ya. Kalau buah-buahan sekarang kan kita harus metiknya susah, misalkan di atas tinggi. Enggak, itu kalau buah-buahan di surga itu udah ini mendekat sendiri seperti itu, ya. Tinggal metik. Kemudian la yadukuna fiha al-mauta illa al-mautata ula. Nah ini bedanya sama orang kafir ya. Orang mukmin itu matinya cuma sekali, ya. Mau tatal ula, mati yang pertama seperti itu, ya. Jadi orang mukmin merasakan mati sekali aja, ya. Habis itu nggak merasakan mati lagi. Beda dengan orang kafir yang disiksa di neraka. Habis disiksa mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, seperti itu. Itu di neraka kayak gitu.
Tapi kalau orang mukmin enggak, di surga mati cuma sekali, habis itu udah hidup enak sama namanya. Itu bedanya orang mukmin dan orang kafir. Wa waqahum adzabal jahim, mereka dilindungi dari azabnya neraka. Dzalika huwal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang sungguh besar. Seperti itu. Fartaqib innahum murtaqibun. Nah, itu gambaran sedikit ya tentang kehidupan di akhirat. Mungkin cukup ya. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Kalau ingin belajar lebih dalam, coba cari buku lain. Ya. Ini pakai bahasa Jawa kali ini. Di pasar ada. Ya. Karena memang saya mencari buku klasik yang mungkin mudah diterima untuk orang prodi ya, itu khususnya. Ya, itu semoga bermanfaat ya. Mungkin cukup itu dari Bapak ya. Kalau misalkan berkomunikasi, konsultasi bisa lewat Ustaz Jarwati ya. Ini Bapak sehari-hari di Kudus ya, di IAIN Kudus. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga kalau ada kesalahan ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada majelis ini. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta